Assalamualaikum semua. Selamat datang lagi di channelnya Zain Fisika Official Stories. Feeling fun, novel, dan cerbung romantis gratis. Kali ini aku akan bacakan part ke-46 dari cerita Penjara Hati Sang Mafia. Tapi sebelumnya, tekan dulu tombol subscribe, lonceng, like, komen, dan share cerita ini supaya kalian tetap mendapatkan notifikasi part-part selanjutnya dari cerita di channel ini. Terima kasih, selamat membaca. Kau mendapatkan orang yang kemarin menembak mobilku. Suara tegas Restu tanpa sengaja tertangkap telinga Ratu yang hendak membuka pintu kamar mandi. Ia baru saja selesai membersihkan diri. Karena menyadari ada orang di kamar inap Restu, Ratu mengurungkan diri untuk keluar. Air dari keran sengaja ia biarkan sedikit mengucur agar terdengar masih beraktivitas di sana. Belum, bos. Kami lebih memilih menyelamatkan bos daripada mengejar mereka. Tapi mereka berhasil mendapatkan tembakan kami, bos. Teman-teman yang lain sudah mencoba mengejar jejak mereka juga. Apa ada kabar tentang keberadaan Axel dan anak buahnya? Tatar Restu lagi. Belum, bos. Mereka menghilang. Pecundang itu. Umpat Restu mencibir benci. Tapi Saira kesini, bos. Waspadai dia juga. Bisa saja dia kesini untuk mencari informasi terkait apa yang kita rencanakan untuk membalas dendam pada kakaknya. Atau mencari tahu apakah aku masih hidup atau tidak. Baik, bos. Tapi kelihatannya, walaupun Saira adik Axel, sepertinya dia terlalu berpihak pada bos. Dia datang saat bos tidak sadar di ruang operasi, menunggu sampai bos sadar. Otak Ratu yang sedang menguping membuat kesimpulan. Apa jangan-jangan dia yang mengizinkan Saira masuk kemarin? Ikuti saja perintahku. Baik, bos. Kami mengerti. Pokoknya Axel dan anak buahnya harus menerima ganjaran karena telah menculik dan berniat mencelakai Miss. Apalagi sampai bos terluka begini. Suara bariton lain ikut menyahut. Bagus. Cari mereka sampai ke lubang semut sekalipun. Jangan ada yang lolos. Siap, bos. Suara langkah sepatu terdengar menuju pintu keluar kamar. Kali ini otak Ratu kembali bekerja. Baru saja ia mendapatkan informasi bahwa Restu celaka akibat mengejar orang yang menculik Ratu kemarin. Jadi wanita bernama Saira, apa Restu tidak bersamanya sebelum celaka? Lirih Ratu menduga-duga. Batinnya sedikit terusik bahwa Restu ternyata sepeduli itu sampai sebegitunya mengejar orang yang menculiknya. Mata Ratu terpejam dalam. Otaknya bagai sulit mencerna apa yang sedang terjadi. Kekhawatiran kembali menyerang dadanya tentang bagaimana nasibnya di masa yang akan datang. Namun di balik itu semua, entah Ratu harus bersyukur atau murka karena kemarin malam orang yang menyentuhnya adalah pria yang resmi menikahinya. Meski dengan terpaksa akibat efek minuman laknat itu. Bagaimana jika orang-orang jahat yang menculiknya? Mungkin Ratu lebih sengsara dari ini. Yakin dengan kondisi di luar, Ratu pun keluar. Sudah selesai. Ayo bergegas, kita kembali ke Pila. Ucap Restu yang mencoba bangkit dari tempat tidur seraya meraih jaket yang kemarin dikenakan Ratu. Tapi bukannya Anda belum pulih benar? Wanita itu refleks mendekat untuk membantu Restu. Ikut saja. Mata pria itu terkesan mengintimidasi, membuat Ratu langsung mengerti ini pasti demi sesuatu atau entah apa itu. Pria itu melangkah hendak keluar, tapi Ratu menahannya. Sebentar, Apa? pakai kursi roda saja, Anda belum pulih. Gadis itu melengos dengan cepat keluar pintu dan meminta ajudan untuk menjemput kursi roda. Tak lama, benda yang Ratu mau tiba. Ayo, duduk. Biar aku yang dorong. Wanita itu meraih lengan Restu yang duduk di tepi ranjang untuk membantunya pindah ke sana. Tanpa Ratu tahu, mata Restu memberi aba-aba pada ajudan yang berdiri di bibir pintu untuk keluar.
Bos Papia itu sedang dipapah istrinya untuk duduk saat tangannya malah sengaja terlepas, lantas mencengkram balik lengan istrinya. Ratu terhenyak sejenak, mengerjap kaget seraya menatap pemuda itu. Wajah pria itu mendekat ke samping telinga dan berbisik. Terima kasih. Disusul satu kecupan halus di sana. Sontak jantung Ratu melaju. Wanita yang kadang tengil itu menahan gelenyar saat embusan angin menerpa di telinganya. Ia berusaha menyembunyikan rona wajahnya yang mungkin bersemu dengan berkata, "Sudah seharusnya. Buat apa berterima kasih? Bukankah aku bekerja di sini?" Ratu melangkah ke belakang kursi roda tapi tersentak karena tertahan tangan Restu. Kamu masih marah? Mata Ratu bergerak-gerak kikuk karena ditatar mata bak permata yang kini menajam bagai elang itu. Ia sendiri bingung dengan perasaannya sekarang. Mengapa jika berada dekat pria ini dadanya berdesir hebat? Apalagi jika ditatap seperti ini? Sama saat pertama kali ia menatap bola mata ini di markas bawah tanah karena menjadi tahanan dulu. Seperti itu juga ia masih memuja bola mata indah yang diberi Tuhan untuk pria bernama Restu El Drago Osok ini. Aku marah pun apa ada yang peduli? Senyum palsu yang dipaksakan tersaji di bibir Ratu. Suara ketukan di pintu menjeda perbincangan mereka. Bos, mobil sudah siap. Ratu yang mengangguk dan menyahut, "Ayo." Seraya mendorong kursi roda bermuatan tubuh Restu. Sementara itu, para ajudan lain masuk ke inap untuk mengambil barang-barang yang akan dibawa ke mobil. Selama dalam perjalanan, Ratu duduk di samping Restu untuk bersiaga jika saja pemuda itu butuh bantuan. Tanpa Ratu tahu, Restu menyadari saat wanita itu diam-diam mencuri tatap siaga pada luka di perut Restu yang tertutup kemeja. Act of service Ratu yang sengaja membukakan tutup botol saat suaminya ingin minum. Tanggap menaruh bantal untuk menyangga tubuh Restu agar nyaman duduk. Atau saat Restu tertidur karena efek obat dan kepalanya meneleng jatuh, masih disadari pria itu kalau Ratu sengaja menaruh tangannya untuk menyangga agar Restu nyaman. Padahal jarak mereka tidak berdempet. Suara jangkrik terdengar berisik saat mereka sampai di halaman villa yang dikelilingi hutan pinus berselimut gelap. Restu langsung dibawa masuk ke kamar pribadinya ditemani Ratu. Aku ngantuk sekali. Pemuda itu mengerang serak. Itu artinya saat ini Anda disuruh istirahat. Aku harus bersih-bersih dulu. Aku risih. Ucap Restu dingin diikuti anggukan mengerti dari Ratu. Mau ke kamar mandi? Bisa kan? Pria itu mengerjap sekali dengan percaya diri dan pergi ke kamar mandi. Namun tak lama, suaranya datang lagi memanggil nama. Ratu. Ya, gadis itu datang dan menunggu di depan pintu kamar mandi yang sedikit terbuka. Kenapa? Kata Ratu lagi. Kesini. Mata wanita itu menangkap dari celah pintu kalau Restu mengangguk memintanya datang. Ratu tahu suaminya masih berpakaian. Takut-takut dia masuk. Ia menyadari Restu kesusahan meraih sikat gigi di rak gantung. Bukannya di sini sudah ada? Mata Ratu menunjuk sikat gigi yang sudah dipakai dekat cermin. Ganti saja. Yang baru lebih bersih. Patuh, wanita itu sedikit berjinjit untuk menggapai bagian dalam rak gantung demi mencari benda yang Restu mau. Ini, ucapnya seraya menyerahkan sikat gigi baru yang baru ia buka bungkusnya. Saat langkah Ratu hendak melangkah keluar, matanya menangkap pria itu kesusahan menyikat dengan tangan kiri. Entah dorongan dari mana, ia kembali dan meraih sikat gigi demi membantu Restu menyikat giginya. Entah atas inisiatif yang datang dari mana, aktivitas itu berlanjut dengan membantu Restu mencukur janggut di rahang, mencuci kulit kepala, sampai membersihkan luka. Ketika Ratu mengelap tubuh Restu dengan kain hangat,
Baru ia menyadari kalau mata Bak Permata itu sedang menatapnya dengan begitu intens. Bahkan kali ini berubah gelap. Rasa canggung mendadak datang menyerbu dada Ratu, padahal tadi tidak. Pelan ia menegakkan tubuh dan segera menyudahi aktivitas ini. Bodoh, kenapa kau bisa sampai kebablasan begini, Ratu? Umpat Ratu di hati. Sisi lain hatinya menyahut, tapi dia suamimu. Ini handuknya. Secepat mungkin gadis itu keluar dari sana diikuti mata Bak Permata Restu yang tak merubah cara tatap sedikit pun. Tak lama pria itu keluar, namun Ratu tak ada di kamar. Restu melongok ke balkon setelah mengganti kemeja dari walk-in closet. Benar, Ratu ada di sana sedang berdiri memeluk tubuhnya sendiri seraya memandang pada cahaya bulan yang menyirami cakrawala. Diam-diam, Restu memandangi istrinya dari balik jendela kaca besar yang tertutup tirai abu gelap. Entah demi memberi ruang untuk Putri Linda itu, Restu memilih masuk menuju ke tempat tidur untuk merebahkan diri di ranjang. Ketika Ratu masuk, Restu sudah terpejam. Ratu pergi ke kamar mandi dan keluar lagi menuju lemari mencari mukena yang kemarin ia minta pada ajudan. Ingatannya terbang pada Linda dan mencoba mengikuti nasihatnya. Setelah mengadu pada pemilik semesta, Ratu bangkit seraya melirik Restu di ranjang. Ratu sempat terpaku sejenak sebelum melangkah maju untuk membenahi selimut di kaki Restu. Tanpa diminta, matanya malah bertahan menatap wajah pemuda itu dengan intens. Tak lama senyumnya sedikit terbit, tangannya perlahan mendarat di kening suaminya. Hangat, sama dengan panas keningnya sendiri. Gadis itu tergelak bodoh saat hendak menaruh tangannya yang baru saja menempel dari kening Restu ke bokongnya. Kenapa kamu bisa seunyu ini saat tidur, Bisiknya gemas membuja wajah bos mafia itu agar telinga Restu tak terganggu dengan suaranya. Namun perlahan napasnya terhela lelah dan air muka Ratu muram. Kau harus tetap waras, Ratu, jangan sampai lupa diri. Gadis itu bangkit sambil menepuk kepalanya sendiri. Tanpa Ratu duga, tangannya diraih tangan sang bos mafia yang menahannya tetap di posisi itu. Ratu kaget. Apa sejak tadi dia tidak tidur lagi? Kenapa terlihat pula sekali? Umpat Ratu di hati. Namun mata Restu terlihat masih tertutup. Anda butuh sesuatu? Ucap Ratu spontanitas sebagai rasa kekhawatirannya tak mau lepas. Minum? Tanya Ratu lagi. Mata wanita itu bergerak gelisah. Tarikan tangan Restu membuatnya terduduk di tepi ranjang. Sesaat kemudian malah terhuyung karena dipeluk pemuda itu. Tetap di sini. Suara Restu serak. Mata Ratu menyelisik apa pria ini sedang bersandiwara atau sedang mengigau. Tuan muda, panggil Ratu seraya menepuk pipi putih lelaki itu dan langsung digenggam telapak tangan Restu yang dingin. Karena melihat pria itu makin aneh, maka Ratu menegaskan panggilannya. Restu, kamu kenapa? Apa cuacanya terlalu dingin? Tunggu. Sini. Kepala pria itu menyeruput masuk ke perut Ratu. Sontak wanita itu menepuk pundak suaminya hingga pria itu terjaga. Anda mengigau? Kejar Ratu lagi. Pemuda itu memejam linglung seraya memijit pelipis. Benarkah? Setelah menghela napas lemah, Ratu hendak bangkit tapi terhenti karena Restu malah menyambarnya hingga Ratu jatuh terbaring dalam pelukan pria itu. Diam di sini. Bisik pria itu dalam seraya mengeratkan pelukan. Mata Ratu yang sedang membelakangi pria itu sempat terbelangah beberapa saat. Aku butuh harum kamu.
Harusnya kau juga kuhukum seperti kemarin karena terus memanggilku Anda. Ucap pemuda itu lagi serak. Bagai ikut menggerakkan saraf-saraf di tubuh ratu agar mematikan daya untuk menolak. Logikanya berkata agar dia memberontak, tapi hatinya malah berkata agar dia bertahan di sini, di posisi ini. Ya Tuhan, mengapa hatiku jadi salting brutal begini? Apa yang sedang terjadi? To be continued dulu. Bagaimana nasib ratu selanjutnya? Ikuti terus ya. Tekan dulu tombol subscribe yang gratis itu supaya kalian bisa terus baca kelanjutannya. Terima kasih. See you. Bye bye.